Hai rekan-rekan, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sistem informasi berdampak pada organisasi. Siap untuk yang satu ini? Siap dong. Jadi gimana sih IT berdampak pada organisasi? Satu, IT mengurangi jumlah manajer menengah atau middle manager. Kok bisa gitu kan? Ya, IT itu membuat manajer lebih produktif dan meningkatkan jumlah karyawan yang dapat melapor ke satu manajer. Dengan demikian, IT pada akhirnya mengurangi jumlah manajer atau pakarnya atau ahlinya. Jadi no wonder ya, dengan kecanggihan teknologi yang menghasilkan informasi berbasis komputer, banyak pekerjaan manajer itu diambil alih oleh sang komputer ini. Dan bisa jadi ini akan mengakibatkan persaingan yang kompetitif untuk sampai ke level sana. Oke. 2. IT mengubah pekerjaan manajer. Salah satu tugas terpenting manajer adalah membuat keputusan, yang mana informasinya berasal dari data dan diolah dalam sistem informasi. Konsekuensi utama IT adalah mengubah cara manajer membuat keputusan. Dengan cara ini, IT pada akhirnya telah mengubah pekerjaan manajer. IT itu sering memberi manajer informasi hampir real time, ya. Artinya, manajer memiliki lebih sedikit waktu untuk membuat keputusan, membuat pekerjaan mereka semakin stres, ya. Untungnya, IT juga menyediakan banyak alat, misalnya aplikasi analitik bisnis seperti dashboard, terus search engine, ya, dan juga intranet. Ini untuk membantu manajer menangani volume informasi yang harus mereka tangani secara berkelanjutan. 3. IT menghilangkan pekerjaan manusia. Kita, iya kita gitu loh. Banyak sekali perusahaan sekarang yang menerapkan cut cost. Karena apa? Karena efisiensi. Karena efisiensi itu bisa berasal dari strategi atau dari teknologi. Zaman melek teknologi ini mengakibatkan tenaga manusia itu tergantikan dengan teknologi ini. 4. IT itu berdampak pada karyawan di tempat kerja. Banyak orang mengalami kehilangan identitas ya karena komputerisasi. Mereka tuh ngerasa seperti hanya nomor lain karena komputer mengurangi atau menghilangkan elemen manusia yang ada dalam sistem non-komputer. Internet tuh mengancam untuk mengerahkan pengaruh yang bahkan lebih mengisolasi daripada memiliki komputer dan televisi. Teknologi, khususnya internet, ya, mendorong orang untuk bekerja dan berbelanja dari mana aja, seperti dari ruang tamu mereka yang dapat menghasilkan beberapa efek psikologis yang tidak menguntungkan, seperti depresi dan kesepian. Tapi anyway, kalau saya pribadi nih ya, saya lebih suka tuh work from ruang tamu seperti itu ya. And I don't feel lonely, oke? Karena terkubur dengan pekerjaan, dan pekerjaan. Tapi bagaimana dengan Anda great learners? Ya semoga sih nggak depresi dan nggak kesepian ya rekan-rekan ya. Oke, tapi nih perlu diperhatikan dampak kesehatan dan keselamatan kita sebagai pekerja dalam organisasi ataupun pebisnis, profesional ataupun apapun itu ya. Dengan penggunaan teknologi informasi dan yang sering dan terus menerus, itu akan mengakibatkan dampak buruk bagi kita penggunanya ya. Peningkatan beban kerja dan atau tanggung jawab karyawan itu dapat memicu stres kerja. Meskipun komputerisasi telah menguntungkan kita dan organisasi dengan meningkatkan produktivitas. Hal ini juga telah menciptakan beban kerja yang terus bertambah bagi beberapa karyawan. Beberapa pekerja merasa kewalahan dan semakin cemas dengan kinerja pekerjaan mereka. Perasaan stres dan kecemasan ini sebenarnya dapat mengurangi daripada meningkatkan produktivitas pekerja sambil membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka. Manajemen dapat membantu meringankan masalah ini dengan memberikan pelatihan, mendistribusikan kembali beban kerja di antara para pekerja dan memperkerjakan lebih banyak pekerja. Dari sisi kesehatan nih, penggunaan keyboard yang berkepanjangan dengan posisi duduk terus-menerus seperti ini dapat menyebabkan cedera regangan berulang seperti sakit punggung dan ketegangan otot di pergelangan tangan dan jari. Oke. Carpal tunnel syndrome adalah bentuk cedera regangan berulang yang sangat menyakitkan yang mempengaruhi pergelangan tangan dan lengan ya. Kalau udah gitu posisi duduk kita tuh harus ergonomis ya rekan-rekan ya.
Nah, banyak kursi sih yang menawarkan keergonomisan posisi duduk. So, jadi Anda bisa langsung membelinya untuk kebaikan otot dan lengan pundak dan tulang belakang. Nah, tapi juga sering-sering lakukan latihan peregangan otot ya. Peregangan otot tangan ya guna menghilangkan atau mengurangi sakit pada lengan dan pundak. Seperti ini. Oke, majukan tangan kanan ya. Rentangkan telapak tangan, kemudian tarik dengan tangan kiri. Tarik sampai berasa peregangan ototnya ya. Hitung sampai dengan 8. Oke. Kalau sudah, kita ganti posisi ya. Posisinya sekarang seperti ini, dibalik aja. Yang tadi begini sekarang dibalik ke bawah. Itu ditarik juga sama tangan kiri. 8 kali hitungan juga ya. Kalau sudah, kita jempol. Nah, jempolnya yang ditarik. Kalau tadi kan semua jari. Nah, sekarang jempol ditarik sampai berasa. Sampai berasa nggak? Berasa. Oke, sip. Sampai 8 juga ya. Kalau sudah, sekarang dibalik. Putar, ya. Nah, ini jadi dibalik dan turun ke bawah. Ditarik juga. Ini sampai berasa ke sini nggak? Sampai berasa, yes. Nah, ini sampai 8 kali. Ya. Lakukan ini yang sebelah kanan, begitu juga yang sebelah kiri. Ya. Lakukan sampai hitungan 3 kali dan sehari 3 kali. Ini akan membantu peregangan di pundak dan juga posisi di badan. Seperti itu. Selain masalah otot, penggunaan komputer yang terlalu lama juga bisa berpengaruh ke mata. Ya, karena radiasi yang dihasilkan dari barang-barang high-tech ini. Kalau yang ini antisipasinya dengan mengistirahatkan mata ya dengan memandang jarak jauh ya setiap 1 jam pemakaian selama kurang lebih 5 menit. Jadi lihat yang jauh 5 menit ya baru menatap lagi ke layar monitor. Atau ada tips yang lain, ambil kapas ya, kapas yang bulat itu dicelupkan ke dalam susu dingin. Susunya susu itu ya, susu tanpa gula ditaruh di mata sini selama kurang lebih 5 menit. Atau seperti itu ya. Oke. Tapi di balik hal tadi ada hal-hal yang baik dari sisi lain. Seperti IT yang memberikan peluang bagi penyandang disabilitas. Komputer dapat menciptakan peluang kerja baru bagi penyandang disabilitas dengan mengintegrasikan kemampuan pengenalan suara dan pengenalan penglihatan. Misalnya nih, individu yang tidak dapat mengetik dapat menggunakan keyboard yang dioperasikan dengan suara. Ya, dan individu yang tidak dapat berpergian dapat bekerja di rumah. Dengan begitu, lumayan ada juga yang bisa mempekerjakan penyandang disabilitas untuk seperti karyawan normal yang dapat bekerja dan memberikan output bagus. Seperti halnya karyawan yang datang ke kantor dan bekerja penuh waktu. Oke, ngeri-ngeri sedap atau sedap-sedap ngeri dengan materi ini. Well, kita semua harus sudah siap dengan perkembangan zaman ini. Terima kasih telah bersama saya di materi ini. Kita akan berjumpa di video selanjutnya.